Halo Mas John. Halo Mas Fahri, apa kabar ini Mas Alhamdulillah. Fahri? Wah, Aman ya puasanya yang Mas John. Alhamdulillah aman, didukung cuaca jadi nggak begitu ini ya, nggak begitu begitu kering, haus cuacanya. jadi adem-adem. Mas John, dulu Hmm. kita kenal itu gimana ya awalnya? FLP kayaknya ya. Iya, kalau seingat saya itu ini Mas Fahri, 2016 open recruitment waktu itu dapat hadiahnya bonus buku ya, bonus buku Ngano. cerpen kalau nggak salah Oh, ngano ya. di kampus Unung. Kampus Unung. Itu pertama itu. Launching jejak ngano. Jejak cerpen jejak kota kecil ya. Iya betul itu. Enggak, tapi sebelumnya kayaknya pernah ketemu tau Mas John. Sebelum launching itu, sama kan pernah datang di rutinan FLP. Waktu itu belum gondrong. Atau baru kenalnya dulu dari Pak Budiono. Betul. Oh iya dari Pak Budi. Dari Romo Budi. Terus karena Romo Budi diajak neng rutinan. Betul. Itu kan sebelum bulan Desember 2016 berarti kan kalau FLP kan 2016. Iya. Nah, waktu itu pertama ketemu kan tak kira sama orang luar Jawa. Oh no. Nah, soalnya logatnya kan iki wong iki kayak untuk wong Jawa. Iya. Bano asli Ponggok. Asli Ponggok ya. Cuman kalau ibu itu lahirnya di Tangerang. Oh gitu. Kalau tapi ibu orang Sunda apa orang Jawa juga? kalau dari keturunan kakek itu Jawa, Bendogeret aslinya. Oh berarti karena kakek ada tugas di Tangerang, ibu lahir di sana. Berarti Jawa lah. Iya Jawa. Tapi berarti sama besar di sana, lama di sana. Lama di Tangerang itu waktu kecil. Makanya logatnya pun kayaknya enggak orang Jawa banget. Enggak Jawa banget. Makanya susah untuk bahasa apa ya Lek? Bahasa Kromo Injil itu. Susah saya itu. Nguku-nguku bisa. Iya apa lah. Tapi 2016 ini sama nulis sana ya apa? Sedikit. Tapi 2016 sama nulis menyukai puisi ya, mau gitu ya. Sudah Mas Fahri. Betul sudah. Awal-awal itu 2013-an lah itu. Awal-awal 2013-an itu awal mendalami ya, sebenarnya mendalami. Kalau dulu itu malah yang sebelumnya itu di zaman-zaman apa ya, masih surat menyurat pakai perangko itu kan. Nah itu saya sisipkan. Itu menyurat sama siapa? Sama mantan gitu. mantan gitu. Jadi surat menyurat itu kan saya di Tangerang, kerja di Tangerang, terus kirim surat, saya sisipkan itu puisi luar negeri ya. Yang bersurat ke luar negeri itu ya. Yang bersurat ke luar negeri itu. Terus lama-lama akhirnya kok malah asik gitu dengan puisi. Akhirnya mendalami lah dari 2013. Berarti persisnya mulai 2013. Persisnya. Kalau sebelum-sebelumnya suka baca puisi? Baca malah enggak ya. Enggak suka baca, tapi suka bikin gitu. Oke, pertama kali berarti kapan? Pas sekolah. Ke sekolah habis suka suka sebenarnya. Kadang suka dengan teman perempuan satu kelas gitu. Saya taruh di dalam bangkunya gitu kayak gitu. Wih, kapan SD ya? Waktu SMP gitu. SD enggak. SMP terus dari SMP ke STM karena satu kelas cowok semua ya nggak mungkin lah kan gitu. Jadi meskipun nggak dilarang juga. Iya. Tapi persisnya akhirnya menggeluti puisi, belajar teori puisi itu, mulai itu serius berpuisi, berarti mulainya itu. 2013 itu. Titik baliknya dari ini katanya, patah hati. Iya, itu dari patah hati. Jadi, kalau saya bilang itu seperti ini, Mas Faris. Ketika saya menyukai puisi, itu ketika saya jatuh cinta
sama seseorang. Oke, Iya. ketika menyukai puisi. Iya. Terus ketika saya mencintai puisi, itu ketika saya patah hati dengan seseorang. Berarti Gitu ya. pas jatuh cinta itu suka. Malah cintanya malah pas patah hati. Gitulah. Kira-kira seperti itu. Kenapa kok gitu? Karena ternyata puisi itu bisa merefleksikan diri saya sendiri. Jadi kayak oke lah, kita rela Ya. ditinggalkan ini, itu rela. Tapi di dalam hati kita itu yang namanya ikhlas, itu sulit. Nah, puisi inilah yang bisa merefleksikan diri saya menjadi ikhlas itu tadi. Gitu. Berarti ketika patah hati malah semakin tajam ya? Semakin tajam. Kira-kira seperti itu. Tajam. Diksinya pun juga makin tajam. Betul, betul. Dan dari situlah kalau pada akhirnya memutuskan untuk menggeluti puisi sebagai dunia apa? Ya passion yang akhirnya digeluti itu mulai tahun 2013 itu atau kapan? Ya, 2013. Terus di situ saya mencoba untuk mendalami, masuk ke Facebook, ya kan. Waktu itu masih Facebook masih rame-ramenya. Sekarang memang nggak rame? Nggak rame karena apa ya? Sudah ada TikTok ya? Ya, karena banyak saingan-saingan platform-platform lain itu. Jadi saya keluar masuk ke grup kayak gitu, mendalami, belajar, dan ternyata sulit juga untuk mencari seorang yang bisa menuntun. Gitu. Sulit, Mas. Jadi malah banyak yang menjatuhkan orang-orang yang kayak gitu. Itu tantangan sekali. Mengkritik puisi kita. Apalagi di awal-awal kan biasanya puisi ini karuan ya. Kadang kita masuk ke dalam grup, kita posting sebuah puisi, terus sampai adminnya bilang ini puisi nggak layak dan bla bla bla. Kamu nggak layak di sini. Terus langsung kita ditendang, dikeluarkan, nyari lagi grup lain. Terus seperti itu. Berarti prosesnya seperti itu dulu ya? Prosesnya seperti itu. Jadi pernah merasakan penolakan seperti itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk bikin grup sendiri. Saking nggak ditompo di mana-mana grup kan. Alah gregetan bikin aja sendiri. Iya. Apa itu? Waktu itu sekarang kan namanya KSN, Komunitas Sastra Nusantara itu. Nah, sebelum itu namanya TPSP. Apa itu? Tarian Pena Sang Pesastra. Tarian Pena Sang Pesastra. Nah, itu TPSP disingkat. TPSP. Singkatannya lucu ya. Lucu ya. TPSP. Itu sebelum KSN gitu. Nah, itu saya ketemu dengan teman yang sekarang sudah kakak beradik lah, sudah dianggap kakak beradik. Seperti kakak adik ya. Gitu. Nah, itu kita bangun bareng-bareng, bikin event bareng-bareng seperti itu. Terus dan itu kita danai dari kita sendiri. Jadi kita bikin event lomba atau event menulis gitu kan. Nah, setelah itu mereka ini karya-karyanya kita bukukan dan itu kita danai sendiri dan ongkos kirim dan semua itu free semua. Waktu dulu masih mampu-mampunya dulu. Masih mampu-mampunya kalau dulu kan sambil kerja gitu kan. Sambil kerja jadi masih mampu lah gitu. Jadi perjuangan awalnya itu tadi ya apa menghidupi puisi. Iya, betul. Sampai nerbitin pakai uang sendiri. Iya, betul, Mas. Dan sebagainya itu. Iya. Nah, itu salah satu tipikal ya sebenarnya tipikal seorang penyair itu ada 2 tipikal, yaitu itu tadi menghidupi puisi dari dirinya, atau menghidupi dirinya dari puisi. Itu hal yang wajar, hal yang lumrah sebenarnya. Tapi itu bisa saling ini nggak teman, melengkapi? Saling melengkapi, betul. Ada kalanya kita menghidupi, ada kalanya kan kita dihidupi. Iya. Seperti itu. Kan akhirnya bisa totalitas. Tapi kalau latar belakang pekerjaan apa aja ya Mas? Berkaitan dengan bahasa juga, bahasa sastra juga. Malah jauh, Mas. Malah jauh saya itu. Serius. Dulu itu listrik saya. Listrik. Jurusan listrik. Itu tahun 2000.
tahun 2000 saya lulus dari STM Berarti Katolik ya. STM jurusannya listrik. Oke. Jurusan listrik. Ketika keluar saya kursus di montir motor. Terus kerja di situ hampir 10 tahun lah. Kerja di bidang montir di bengkel. Iya, di bengkel. Perbengkelan. Di Tangerang waktu itu. Itu hampir 10 tahun. Ya itu. Nah, akhirnya sempat pulang. Bikin bengkel sendiri, terus ada problem lah ya, ada problem rumah tangga, akhirnya saya kembali lagi ke sana. Cuman bukan kembali ke bengkel lagi, tapi sopir taksi. Iya. Sampai ngapalin jalan Jakarta itu susah banget. Tapi saya hafal 2 tahun itu belum tentu 70% saya hafal itu. Luar biasa sulit ternyata. Sulit ya, rumit ya. Rumit ya. Betul. Jalannya itu. Rumit sekali. Oh, berarti listrik, montir, terus supir taksi. Terus setelah supir taksi sempat di salah satu minuman lah, grosir kayak gitu. Sebagai ini. Antar distributor. Distributor ya, betul. Sempat di Blitar itu. Di Blitar juga. Berarti itu puisinya listrik berarti nyetrum ya? Nyetrum. Nyetrum. Setelah nyetrum baru berkompresi. Kompresi. Iya. Terus bengkel berarti yang kalau dulu yang dibengkelin motor. Sekarang yang dibengkelin kata-kata ya. Kata-kata. Nyambung sih Mas Jun. Kan hidup itu nyambung semua sebenarnya. Iya, betul. Disambung-sambungin. Disambung-sambungin walaupun sopir itu kan juga berkaitan dengan kepenulisan. Dalam penulisan kita perlu tujuan kan? Betul. Iya. Ini namanya nyambungnya. Kalau begitu ya. Kalau nggak ada tujuan itu nanti kasihan penumpang. Ya. Bingung. Tapi kan memang argone aku terus ya. Iya. Tapi kena protes ini. Sempat saya kena. Kena marah itu orang India. Sama-sama kita nggak bisa bahasa. Bahasa Inggris kita nggak bisa. Orang Indianya juga nggak bisa. Akhirnya udah nehi-nehi. Saya ya bahasa Jawa Timuran udah. Iya. Akhirnya sampai sabuk pengaman ditarik-tarik begini saya. Karena melihat argonya itu bengkak. Jadi itu pertama-tama Mas. Pertama kali jadi ternyata taksi. Google Map itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan 100%. Tahun berapa berarti? Itu 2014-an kira-kira. 13 ke 14-an itu. Itu. Waktu itu aku tuh baru punya Android tahun 2014 loh Mas. Nah, itu Google Map belum secanggih sekarang kayaknya. Iya, waktu itu belum akurat sama sekali, makanya seperti itu. Kadang-kadang juga nggak akurat kan sekarang. Sekarang pun juga nggak akurat juga. Karena kan itu mencari apa? Rute tercepat. Rute tersingkat bukan tercepatnya. Iya, tersingkat. Iya. Kadang-kadang tersingkat jalan tikus tapi kan akhirnya macet. Betul. Gitu. Betul. Kembali lagi tadi maksudnya 2016 berarti kan akhirnya tapi 2016 itu sudah KSN sudah ada Sudah. Sudah itu. 2016 itu pergantian nama dari TPSP ke KSN itu. TPSP malah kayak ya. Iya. Tarian pena padahal api tarian pena kan. Sang pesastra. Tarian pena sang pesastra. Tarian. Iya. Nah, dari situ dulu itu ada orang yang masuk ke dalam grup TPSP itu dari redaksi Sukabumi Pos. Nah, itu masuk, terus akhirnya minta nomor saya, terus kita ngobrol-ngobrol, dia minta izin untuk menyeleksi karya-karya yang layak diterbitkan di Sukabumi Pos. Oh itu karya yang masuk grup Facebook itu. Jadi ada orang redaksi di dalam grup itu. Jadi kita nggak perlu kirim. Jadi cukup diseleksi langsung dari situ dipilih yang terbaik, yang sekiranya cocok untuk diterbitkan. Gitu. Enak ya, berarti sudah punya nama ya. Grup 1 tahun lah, proses 1 tahun sudah ada yang kalau sekarang tertarik dengan masih kita. Ya. Grupnya yang TPSP-nya. Yang tadi kan TPSP berubah. 2016 kan perubahan ke KSN. Ke KSN. Tapi grupnya sampai sekarang sudah ada, masih ada KSN. Yang KSN masih.
Berapa jumlah anggotanya, member? Kalau sekarang sekitar 14.000 lebih, Wow. sekitar itu. Cuman saat ini itu mungkin dari giatnya yang kurang. Jadi kayak apa ya? Kayak kuburan akhirnya. Iya. Jadi ramenya rame kuburan. Jadi yang posting-posting hanya beberapa gitu aja gitu. Kenapa Karena sibuk padaannya? ya salah satunya admin-admin kita Iya. itu yang punya kegiatan lain. Nah itu kita juga nggak bisa memaksa karena ini kan bentuknya kan sukarela. Iya. Dan kita Dari juga mama. sulit gitu mas untuk memaksa gitu. Kira-kira itu sih yang mempersulit, yang sulit untuk apa ya meramaikan grup gitu. Cuman dari TPSP ke KSN ini, alhamdulillahnya itu dapat perhatian dari nama-nama besar. Oh, gitu. Itu alhamdulillah di situ mas gitu. Karena salah satunya dari kawan kita itu yang namanya Mbak Yuan itu yang dari Tanjung Pinang itu punya apa namanya lingkaran atau circle-circle nama-nama besar. Akhirnya disitulah dapat perhatian. Berarti sudah KSN itu sudah apa ngeling ke penyair-penyair besar ya. termasuk presiden penyair kita, Pak Sutarsi. Oke. terus Gulagong juga ada di situ, terus Datuk Rida itu juga. Florida Kamsi itu ya. Itu juga pembina kita yang mensupport kita. Oh, keren juga itu Pak. Mensupport kita dalam bentuk kegiatan apapun. Gitu. Itu kemarin itu pas waktu pandemi. Terus sama yang Hari Puisi Dunia itu support total. Support total artinya kita adakan event untuk menulis puisi, kita lewat seleksi 100 orang, kurang lebih sekitar 100 ya. Itu dapat free buku gratis dan free ongkir. 100 orang, bayangkan itu se-Indonesia. Itu disupport sama Datuk Rida. Datuk Rida. Oh, itu. Berarti sudah lumayan ini ya. Iya. Itu luar biasa. Inilah ya memang Nusantara ya. Komunitas sastra Nusantara berarti udah benar-benar ini. Betul. Seluruh Indonesia ya. Betul. Oke, keren. Sayang ya sekarang lagi ini ya, lagi turun. Lagi hiatus ya istilahnya. Iya. Itu. Iya, di sisi lain juga saya di realnya juga mungkin ya pura-pura sibuk, Mbak Yuannya juga pura-pura sibuk dan akhirnya ya itu seperti kayak tidak terurus gitulah. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin butuh istirahat ya. Iya, insya Allah nanti habis Lebaran insya Allah kita bangkitkan lagi, kita rangsang event-event kecil-kecilan lah gitu. Jadi itu sebagian besar online ya, KSN berbasis media sosial. Soalnya kan seluruh ini ya. Iya, berbasis media sosial, betul. Nah, 2016 itu kan waktu itu ada balik ke FLP ya Mas. FLP nerbitin buku cerpen, terus Macun hadir. Terus waktu itu sekaligus ada pendaftaran ya nggak salah. Iya, pendaftaran. Nah, itu baru saya masuk ke. Nah, itu kenapa kok masuk FLP waktu itu? Gini, sebenarnya kalau di balik layar ya Mas Fahri, dulu itu saya itu termasuk orang yang introvert sebenarnya. Introvert. Isinan, nggak wani omong neng ngarep umum gitulah. Dan itu belum pernah sama sekali wani mek di online, gitu. Hanya di online gitu kan. Terus ada yang mecut lah istilahnya, atau yang menyemangati lah. Itu ya Mbak Yuan itu. Itu kesempatan John gitu kan Mbak Yuan. Untuk ikut FLB. Oh gitu. Berarti aman ikut FLB karena salah satu disemangati Mbak Yuan itu. Nah, itu Mas. Karena itu sebenarnya Mbak Yuan ini aku diundang sama Romo Budi gitu kan. Beliau ini kan apa namanya pensiunan dari Balai Bahasa ya, betul ya? Kalau nggak salah ya. Betul. Romo Budi dinas Kemendikbud atau apa ya? Yang di pensiunan dari Jakarta ya. Lawannya Jakarta. Balai Bahasa atau pendidikan ya. Itulah. Itu kesempatan. Ayo maju. Enggak Mbak, aku enggak berani gitu kan.
Berani terus gitu. lagi aku ditelepon berkali-kali sama Mbak Yonet. Dan akhirnya aku nyerah, Mas. Akhirnya daftar itu. Akhirnya daftar, makanya ketika awal-awal di FLP itu saya duduknya paling pojok belakang biar nggak dipanggil gitu. Masa sih, Mas? Oh iya, iya kayak di Taman Sentul itu kan agak jauh gitu kan, agak jauh. Ya karena menghindari itu. Dulu kenal Pak Budiono dari mana? Itu kalau nggak salah ingat itu dari Facebook juga, Mas. Oh, dari Facebook. Mungkin dia beliau ini memperhatikan karya-karya saya. Kok ada anak Blitar kan namanya kan John Blitar gitu. Kok ada. Jadi waktu itu zaman sudah pakai nama John Blitar. Sudah Mas. Gitu. Terus akhirnya sampai ditagih bikin 10 puisi sama Romo Budi waktu itu. Oh, yang nanu tuh ya, yang jilid 2-nya. Penerbitan, Bu. Mengakrabi Sunyi kan nggak salah. Nah, itu ditarget sama Romo Budi. Gitu. Ternyata diam-diam ada yang memperhatikan karya saya. Gitu. Jadi dari situlah kemudian aktif di FLP. Berarti 2016 itu kan ketuanya masih Pak Saif ya. Terus tahun berikutnya yang di Unisba itu kan baru ketuanya Rosi. Kalau yang buku Mengakrabi Sunyi itu kan ketuanya Rosi. Iya. Itu kalau nggak salah di gedung mana ya? Lupa aku. Ini Dinas Pendidikan. Pendidikan Kota. di situ. Di Dinas Pendidikan. Gitu. Terus waktu itu gimana pesannya ikut FLP, Mas? Jujur ya Mas Fahri, sebenarnya menambah pengalaman saya, khususnya itu membangun kepercayaan diri. Itu. Karena langsung offline ya? Iya, langsung offline. Biasanya di online ya kan. Terus di offline ketemu langsung tatap muka. Nah itu salah satu pengalaman untuk saya lebih berkembang lagi dalam kepercayaan diri itu tadi gitu. Dan alhamdulillah setelah mengakrabi Sunyi itu langsung ditunjuk untuk mentor ya. Mentor 2018 itu kan model pertemuan FLP kan kelas-kelas. Ada kelas puisi, kelas cerpen, kelas novel. Itu terus yang puisi kan mentornya Pak Hendra sampean Alam ya waktu itu ya. Iya sama Alam betul. Itu. Terus yang termasuk 2018 pas novel pertama kan akhirnya Pak Heru yang ngisi gitu, Pak Heru Patria. Iya. Pak Heru betul. Nah, dari situlah sebenarnya berarti kan kita itu kenalnya memang dari FLB. Kenal dari situ. Dari FLB betul. Cuman karena memang bidangku kan bukan di ini ya, aku kan lebih ke esai ya waktu itu. Kelas non fiksi. Jadi dulu kan memang dibagi-bagi ya. Jadi kadang betul. Rutinan itu kita nggak saling ketemu. Yang puisi sendiri, yang sendiri yang gitu dulu. Iya betul. Waktu FLP masih rame ya. Masih rame betul. Dan antusias loh itu. Antusias. Tapi yang tetap pada akhirnya yang terbit tetap buku-buku fiksi, cerpen, puisi. Yang non fiksi sampai sekarang belum ya. Karena susah ya orang-orang FLP menapaki dunia realita itu. Iya. Tapi itu masih ini Mas ya, masih belum ke membangunkan karya ya. Itu masih menulis, belum mengekspresikan karyanya, belum membaca. Kalau saya masih masih menulis. Tapi antara tahun 2016, 17, 18 itu masih malu-malu Mas ya? Itu belum secanggih sekarang. Iya, ilmu-ilmu baca itu belum ada. Baca puisi belum ada. Berarti waktu itu masih fokus pada ilmu kepenulisan? Ilmu kepenulisan, penciptaan puisi. Itu. Kalau yang baca itu 2018 waktu saya diundang untuk menghadiri malam puncak Hari Puisi. Malam puncak Hari Puisi. Itu 2018 di tim di Taman Jakarta. Iya itu kan ada workshop ya atau kelas singkat lah ya, ada workshop yang diadakan oleh Bang Asrizal Nur waktu itu. Bang Asrizal Nur itu bersama guru-guru yang ada di Indonesia. Nah sebenarnya itu
guru-guru harusnya. Waktu itu Mas Jun diundangnya gimana itu? Itu nggak tahu kok tiba-tiba gitu. Dari grup KSN itu mungkin atau gimana? Ya mungkin ya mungkin dari situ atau mungkin ada yang mendorong saya ini nama ini tolong ini gitu. Mungkin juga nggak tahu gitu kan. Itu. Sebenarnya itu kan berbayar toh Mas. Hmm. Nah, reguler sebenarnya. Untuk guru-guru. Dan saya kan bukan guru sebenarnya kan gitu. Bukan guru secara formal. Bukan guru formal ya, ya itu. Terus akhirnya dari situ mulailah baca itu ada seninya juga ternyata gitu. Oh, berarti mulai 2018 sampai mulai belajar baca. Iya, betul. Oh, gitu ya. Sebelumnya asal-asal kok. Gitu. Sebenarnya belum lama sih ya. Iya, belum. 6 tahunan lah kalau iya. Dari situ terus akhirnya banyak-banyak itu penghargaan-penghargaan dari 2020-an lah mulai pas waktu pandemi itu. Tapi sepanjang itu berarti ngirim-ngirim tulisan ikut lomba itu enggak? Dari tahun 2013 sampai 2018 itu. Kalau itu saya itu gini Mas. Sebenarnya menerbitkan buku, mengirim karya ke media, sebenarnya saya itu kurang menarik bagi saya sendiri. Oh gitu. Kenapa? Orang kan penulis baru diakuin ketika udah nongol di mana-mana kan biasanya. Betul sekali, betul. Itu berarti macam mana nggak terlalu tertarik? Nggak terlalu tertarik. Karena apa ya, pencapaian sesuatu itu bukan hanya sekadar dari apa karya kita dimuat di media sosial, atau mungkin karya kita mendapatkan podium misalkan, tapi kepuasan itu ketika karya kita bisa dibaca kembali, dikenang gitu maksudnya seperti itu. Maka seperti mungkin ya kalau penyair-penyair terdahulu itu kan nggak jarang sekali yang ikut lomba. Itu kan jarang sekali ya. Karya Anwar mungkin nggak pernah ikut. Nggak pernah malah ya. Makanya karyanya dikenang-kenang terus. Dan kita nggak pernah tahu karya Anwar baca puisinya itu seperti apa. Nah, itu dia. Nah, mungkin seperti itu, Mas. Kira-kira seperti itu. Jadi, ya semua itu punya sudut pandang masing-masing lah ya. Ada seperti itu juga ada memiliki titik kepuasan tersendiri. Oh iya. Seperti itu. Berarti Mas Jun lebih tertarik karyanya dibaca, itu kepuasan tersendiri ya? Iya, kira-kira seperti itu. Jadi bukan yang festivalis itu ya? Iya, ikut lomba. Sama berarti. Gitu ya? Iya. Oke. Gitu. Jadi ya mengalir aja, wes. Gitu, mengalir aja. Berarti 2018 mulai belajar cara baca puisi ya? Itu. Nah, ini kan juga 2018-19 itu termasuk aku mulai sebenarnya agak mengurangi aktivitas kegiatan literasi. Oh, iya. Sebenarnya 2019 ketika peralihan ketua dari FLP dari Pak Hendra ke Lulu, ini sebenarnya aku pengen off dulu ya dari dunia literasi. Dunia literasi yang tak masuk itu kan kita bikin acara terus nerbitin apa ini kan. Lihatlah 2020 itu dihubungi Buning, waktu itu GPMB namanya, Gerakan Pemasyarakat Minat Baca, bahwa akan ada regenerasi. Waktu itu aku cuekin, alah paling enggak lah, harus capek. Setelah tak searching kan GPMB itu ternyata punyanya negara Mas Jan. Jadi punya subdomain di Perpusnas, dan waktu itu kantornya kok pas di Ponggok. Gitu, waktu itu kan kantor dinasnya kan di Ponggok. Jadi pertemuan regenerasi GPMB pertama itu yang diundang aku, Pak Hendra sebagai ketua FLP. Pak Hendra masih ketua FLP ya. Terus Mbak Karis, Pak Dodi, 4, terus Buning. Di situ ada Mbak Selvi, ada Mbak Lili. Mbak Lili ilengku, terus satunya Pak siapa ya lupa. Rambutnya agak putih, orang dinas kacamata dulu, kasih apa itu. Itu awalnya GPMB. Terus kantornya ternyata di Ponggok. Itu pertama kali aku tahu. Waktu itu yang tak inget, Ponggok di situ ada Mas John, ada Mas John, ada Rizky. Terus yang nggak jauh dari Ponggok ada Zulfa. Ya, Zulfa. Terus yang teman-teman FLP. Nah, sehingga waktu itu GPMB kan kalau kita inget
struktur awal itu kan hampir separuh anak FLP semua. Iya. Padahal Pak termasuk Pak Heru, Pak Siambang. Jadi yang komunitas itu kan jelas. Tapi dari situlah justru yang terbit kemudian adalah Suara Sastra. Nah ini mungkin sambil ini ya cerita. Itu gimana ceritanya Mas Jon? Satu, Mas Jon tahun 2019 itu kan kalau Suara Sastra kan Mas Jon sama Mas Galang. Pertama kali kenal Mas Galang kapan berarti? Pertama kali kenal Mas Galang itu sebenarnya kalau yang secara online ya, itu ketika ada event dulu ya kalau nggak salah, event di KSN. Nah Mas Galang ini dapat juara lah di KSN itu karyanya. Berarti udah lama ya, 2017-an mungkin ya? Kurang lebih seperti itulah mungkin dengan Mas Galang itu. Tapi sejauh saya tahu itu Mas Galang itu saya pikir Lumajang tinggalnya. Oh gitu. Gatra gitu kan. Namanya kan Gatra. Trenggalek apa Lumajang? Apa? Dulunya setahu saya Lumajang. Lumajang. Tebak-tebakannya Lumajang karena melihat nama Gatra ini karena ada komunitas yang namanya Gatra di Lumajang. Oh gitu. Gitu saya pikir itu gitu kan. Terus akhirnya dari situ ada bedah karya ya, ada puisi di FLP di grup WA kalau nggak salah ingat. Nah, itu ada sedikit adu argumen ya. Mas Galang itu gitu kan. Oh yang berarti pas COVID ini ya? Kalau nggak salah itu yang agak vokal itu. Ngopus kan. apa dulu namanya? Ngobrol puisi apa? Nah, ya. Itu kan. Itu betul. Itu. Kalau nggak salah judul puisinya Bersiul di Samping Tempat Sampah kalau nggak salah. Itu yang itu puisinya Mas Galang itu. Terus yang di KSN juaranya itu Hujan dan Petrikornya kalau nggak salah Mas Galang itu juaranya itu. Terus dari situ akhirnya alah ternyata sih ini tuh satu kampung gitu. Ternyata satu desa lagi ya. Satu desa. Terus akhirnya tak hubungi, terus akhirnya itulah masuk ke GPMB yang padahal 2000 yang ketemu buku itu dari berapa ya? Itu sebenarnya datang Mas Galang waktu itu sampean kan di panggung terus aku kan di belakang kan ketemu Mas Galang. Itu berarti belum secara belum akrab ya? Belum itu iya belum. Nah, terus akhirnya ketemu. Berarti ketika Mas Jon di dinas itu pengen bikin Suara Sastra. Itu awalnya kan nggak di situ, gitu. Awalnya kan dulu gimana tuh cerita awalnya? Iya. Karena mau ke Puspika itu. Iya, Mas Pari. Betul. Jadi dulu itu waktu itu kepala dinasnya Pak Krisna ya. Kalau nggak salah Pak Krisna. Setelah Pak Herman. Setelah Pak Herman, Pak Krisna. Kalau GPMB sejak Pak Herman. GPMB sejak Pak Herman. Masih setahunan Pak Herman itu. Terus ide Suara Sastra itu karena muncul antara aku dan Mas Galang. Waktu itu kita ngopi bareng. Terus gimana? Karena di Blitar ini kayak karya-karya itu hanya sampai di batas penciptaan. Penciptaan. Ya atau nulis gitu kan. Tapi belum pada ekspresi menyuarakan gitu kan. Terus berbagi pengalaman lah di situ Mas Galang, berbagi pengalaman tentang kegiatannya di tempat lahirnya di Trenggalek gitu kan. Terus kita aplikasikan di sini gitu. Terus dari situ awalnya kita kita coba ke Perpus BK gitu kan, kita ngomong ke Pak Budi gitu kan. Berarti sempat ya? Sempat seperti itu. Di amphitheater ya rencana seperti itu kegiatan kita. Terus setelah kita pertimbangkan lagi ya Mas Wari, kita pertimbangkan lagi. Oh iya, ini kan kita ini ditemukan oleh GPMB, gitu kan ya. Tapi sebelumnya kita sudah kenal sebenarnya gitu. Tapi kita ditemukan itu dalam artian kegiatan itu kan karena
GPMB gitu. GPMB. Terus akhirnya kebetulan GPMB itu kantornya di Ponggok. Nah, ya udah sekalian kita mempromosikan tempat diskusi waktu Iya. itu kita Dan lebih promosikan. dekat kan ya. Nah, dan juga di sisi lain dari segi jaraknya kita juga lebih dekat gitu karena kita di Blitar Barat kan gitu. Terus akhirnya dari situ kita selesai pertimbangan, terus kita ketemulah dengan Pak Krisna. Kita boncengan naik motor ya. Terus habis itu kita nemuin Pak Krisna. Waktu itu kita ketemu dengan Kak Selvi. Waktu itu ketemu dengan Kak Selvi, Kak, saya izin mau ketemu dengan Pak Krisna. Terus dari situ langsung diantar ke ruangannya Pak Krisna. Di situ ya didangin gitu kan, dengan kopi dan jajanan gitu kan waktu itu. Masih ingat itu jajanan pasar, Mas. Masih ingat. Suguhannya jajanan pasar itu masih ingat saya. Gitu. Sempat-sempatnya ya. Ingat banget karena momen pertama itu memang sulit untuk ya kayak cinta pertama lah ya. Sulit untuk dilupakan kira-kira. Pak Krisna juga baru pindah ya kalau nggak salah. Iya. Baru pindah ke perpus ya. Baru pindah. Jadi kayak ada semacam dukungan lagi gitu kan. Terus dari situ akhirnya kita sama-sama membangun. Pak Krisna menyetujui dan mensupport dan mendukung. Alhamdulillah gitu kan, kita izin, sebenarnya izin tempat waktu itu. Izin tempat, nggak, istilahnya nggak ada itu jadi program itu enggak nggak tempatnya izin tempat gitu. Terus akhirnya dari situ berlanjut dan awalnya cuman saya sama Galang tok yang hadir pertama gitu. Terus dari situ ditemani dengan teman-teman pustakawan yang ada di perpus, ada Kak Selvi, Kak Septi, Kak Lili dan teman-teman yang lain gitu. Pertama kali cuma orang itu ya. Wes mau ikut kok gitu. Cuman itu. Berarti aku hadir itu yang kedua. Yang di outdoor itu kan. Iya, itu. Terus akhirnya alhamdulillah teman-teman banyak mendukung juga. Salah satunya dari teman-teman FLP ya kan, karena memang jejakku juga dari FLP kan gitu, jadi juga dapat dukungan dari teman-teman FLP dan juga khususnya ada Mas Fahri, Mas Rizky juga gitu kan, Mas Rahmat apalagi yang luar biasa itu kan, Mas Rahmat itu juga luar biasa. Nah, dari situ akhirnya berkembang dan sekarang sampai hampir 100 ya di grup WA anggotanya. Hampir 100 kalau nggak salah ingat gitu. 100. Berarti suara sastra itu lebih ke ekspresi ya? Ke ekspresi. Penampilan ya? Penampilan, iya. Karena itu nguji mental juga, Mas. Iya, betul sih. Itu mengingatkan saya ketika saya masuk ke FLP pertama kali. Kayak gitu. ditunjuk gitu. Meskipun di FLP dua memang lebih ke nulisnya ya, nggak tampil ya. Iya, betul. Terus, nah, pada akhirnya kan itu terus berjalan ya, maksudnya suara sastra sampai padahal suara sastra itu kan memang di ini kan program itu duluan ada sebelum GPMB proker ya. Iya, karena belum berjalan. GPMB baru dilantik itu kan pengukuhan satu tahunan setelah Pak Krisna ya, pokoknya akhir tahun 2000 berapa ya, 2022 itu baru raker kan di rumahnya Pak Imam. Iya betul, di Sambung. Sambung rumahnya mana ya, Kanigoro itu yang di Kanigoro, Sawantan. Pak Imam. Terus dari situlah kemudian sampai nama Mas Gelang sekalian suara sastra jadi programnya GPMB karena sama Mas Gelang membawai bidang budaya ya. Aku sampai lali loh ini. Budaya betul, budaya. Sampai pada akhirnya sekarang pun suara sastra itu sendiri akhirnya kan seperti kayak program sendiri kan. Iya, seperti itu. Betul. Ya memang gimana ya, menurutku GPN organisasi bentukan itu susah-susah hidup. GPMB itu kan memang bentukan ya. Iya. Mau tidak mau kan harus tetap ada kan, kalau melihat
Iya. Mau ada program ataupun enggak tetap ada. Karena kan memang di Perpusnas juga ada GPMB-nya, terus turun ke bawah otomatis kalau provinsi daerah kan di bawahnya Perpus masing-masing. Iya, iya. Kalau Suara Sastra kan sebenarnya lebih karena orang ingin forum itu ada kan. Iya, iya. Terus oke, jadi setelah Suara Sastra berjalan sampai sekarang sampai mau edisi ke terakhir ke 49 itu bagaimana perasaannya? Apa ya? Kaget atau tidak menyangka atau biasa saja atau kurang sebenarnya bisa lebih besar atau gimana? Sebenarnya keinginan kita itu tidak sejauh ini sebenarnya. Kita hanya butuh ruang untuk berekspresi tok sebenarnya. Tapi karena banyak support ya, termasuk dari dinas, terutama dari dinas Perpus ya. Dari disposif itu supportnya luar biasa. Itu harus kita akui. Iya. Supportnya luar biasa. Kegiatan-kegiatan, apalagi malam Purnama Sastra itu kan anggaran tidak sedikit gitu kan. Dan itu support full waktu itu, dan itu luar biasa, dan itu di luar apa ya seperti kejutan karena kita inginnya itu tidak seperti itu, ternyata lebih istimewa, di luar ekspektasi. Iya gitu Mas. Jadi itu kaget, bisa dibilang kaget. Melihat Suara Sastra terus anak-anak bermunculan cacahannya terus tampil dan sebagainya itu kayaknya menarik nih. Mana pada akhirnya ya wis ikut mendukung lah. Iya. Dan memang itu harus yang tak sukai adalah itu terbuka termasuk bagi orang yang baru mau belajar, karena yang tak rasakan tuh Mas Yon 2000 dulu aku tuh kan sempat dikritik ya, ngomong FLP itu organisasi apa komunitas kepenulisan satu-satunya di Blitar, kan aku pernah ngomong gitu. Enggak tuh banyak. Oh iya memang banyak, tapi kan yang masuk kan udah pinter-pinter semua. Udah jadi orang-orang semua lah, beberapa komunitas yang tak tahu itu. Kalau FLP kan orang yang nggak bisa nulis pun boleh masuk di situ berproses kan. Betul. Termasuk Suara Sastra itu yang nggak berani ngomong, nggak berani tampil di depan pun kan bisa mulai, betul. Dan sebenarnya hal-hal seperti itu yang tak suka itu. Jadi melihat proses itu lebih menarik daripada melihat orang yang memang udah punya nama menunjukkan eksistensinya itu. Bagiku ya udahlah, tapi kan ada proses regenerasi kan ya apa. Betul. Iya, waktu itu yang paling muda itu si Felicia ya. Waktu dulu itu di awal-awal kan banyak ya. Sekarang sudah mulai. Iya, dulu mana anak SMP generasi anak SMP Felicia lanjut kuliah di Malang, terus kita coba mencari penerusnya gitu. Sekarang kalau diundang-undang kan Suara Sastra yang diundang kan, bukan GPMB-nya. Bukan. Iya. Ya nggak apa-apa lah. Jadi memang yang eksis itu. Karena aku juga bingung loh Mas, gimana komunikasinya. Ada Suara Sastra ini bukan komunitas loh ya? Bukan. Perkumpulan ya? Perkumpulan. Ini kalau itu komunitas kan, berarti kan sudah ini ya lebih agak badan sendiri kan? Iya. Perkumpulan ini ya orang ngumpul aja gitu ya di situ koordinator. Karena dulu itu kita ada dukungan support penuh dari lintas kepala dinas ya. Iya. Dari Pak Herman, Pak Krisna, Pak Eko sampai sekarang Pak Jumali itu kan semua support kegiatan kita Mas. Iya. Maka dari itulah kita deklarasikan bahwa Suara Sastra itu di bawah naungan Disposif dan GPMB. Iya. Nah itu karena supportnya itu kita deklarasikan. Jadi kalau ke depan harapannya seperti apa Mas Yon? Suara Sastra ini sudah usia emas, bukan usia emas ya, episode emas ya. Iya, episode emas ini. 50 ini episode emas. Iya. Harapan ke depan apa ya? Untuk Suara Sastra itu sebenarnya tidak muluk-muluk sih Mas Fahri, tidak muluk-muluk atau ingin diakui atau apa, yang jelas
tetaplah menyala meskipun itu nyalanya sekecil nyalanya lilin. Jadi itu akan berarti untuk generasi-generasi berikutnya. Karena dengan sastra itu menciptakan calon-calon pemimpin yang baik. Iya kan. Seperti era-era kerajaan di zaman kerajaan dulu ya. Memang syarat menjadi seorang pemimpin kan harus menguasai sastra. Kayak kalau anak-anak raja-raja kan setiap waktu kecil udah belajar ini sastra. Betul kan ya? Kurang lebih seperti Al-Ghazali kan ngomong kalau bukan anak raja maka belajarlah sastra. Iya, betul. Karena dulu yang punya kesempatan belajar sastra memang anak-anak raja. Anak-anak raja. Nah sekarang anak-anak kaum sudra nggak sempat belajar sastra, wis sibuk bantu orang tuanya jual lah apa. Betul. Bertani Betul. Karena dengan sastra itu kita bisa mengontrol emosi, ya kan. Terus mengendalikan juga, terus melatih kesabaran, kepekaan, perasaan. Bagaimana sih perasaan rakyatku? Nah, kira-kira kan seperti itu akhirnya mempertimbangkan dan bisa puas tanpa artinya dengan kata-kata itu ya. Iya. Ada pelampiasan kekesalan, ada refleksi macam-macam. Apalagi kalau lagi patah hatian. Iya. Patah hati. Sudah terlatih patah hati. Berarti puisi itu sebenarnya nggak indah-indah amat ya. Memang bahasanya indah tapi isinya mungkin menyakitkan. Iya, seperti Hujan Bulan Juni. Tapi tetap indah itu ya. Iya, indah. Walaupun maknanya sakit banget itu. Berdarah-darah yang ngalamin itu. Iya, betul. Itulah multi tafsir. Mampu memutarbalikkan pemahaman. Pembaca, iya kan? Oke, thank you Mas Yan. Oke, sama-sama Mas Wahid.